Laptop ini harganya nggak sampai 20 juta. Tapi dia udah menggunakan RTX 5050 dengan TGP 115 watt. Full power ini. Layarnya juga gaming abis, 16 inch IPS 165 Hz dengan 100% sRGB. Bisa buat editing profesional juga nih. RAM-nya siap pakai, 16 GB dual channel. Slot SSD-nya ada 2, jadi kita bisa upgrade menjadi dual storage. Dan CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 255 terbaru. Udah ada garansi ADP juga hingga 3 tahun cuy. 3 tahun. Yes, ini adalah Axio Pongo 755 AMD. Laptop Pongo pertama yang menggunakan CPU dari AMD. Dengan harga sekitar 1-2 jutaan lebih murah dibandingkan kompetitornya, apakah si Pongo 1 ini jadi auto recommended? Yuk, langsung aja kita review. Kita mulai dari spesifikasi utamanya. Sesuai namanya, Pongo 755 AMD hadir dengan CPU dari kubu merah. Lebih tepatnya AMD Ryzen 7 255 dengan 8 core dan 16 thread, serta Max Turbo Clock sampai 4,95 GHz. CPU ini dikombinasikan dengan dedicated graphics NVIDIA GeForce RTX 5050 dengan VRAM 8GB GDDR7. GPU satu ini udah full power alias TGP-nya udah 115 watt. Kalau kalian lagi ngerjain tugas-tugas yang cenderung ringan, laptop ini juga punya iGPU Radeon 780M. Lumayan buat menghemat baterai ketika kalian kerja di luar rumah. RAM-nya sendiri langsung dual channel, 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Pas kita tes pakai Crystal D-Smart, SSD Gen 4-nya ini bisa mencatat kecepatan baca di 7079 MB per second dan kecepatan tulis di 4759 MB per second. Axio juga masih mempertahankan ciri khas dari Pongo dengan memberikan opsi upgrade yang tergolong lengkap. 2 slot RAM DDR5-nya masih bisa kita ganti dan masih ada 1 slot SSD M.2 extra. Ngomongin soal desain, Axio Pongo 755 AMD masih membawa DNA desain yang sama persis kayak pendahulunya. Cover belakangnya berwarna hitam pekat yang dikasih aksen logo Pongo berwarna merah. Nah, untuk material covernya udah aluminium, sementara di bagian bawah dan area keyboardnya masih menggunakan polikarbonat. Feel plastiknya emang masih ada, tapi build quality-nya tergolong cukup oke. Bagian bodinya kokoh dan engselnya ini bisa kita buka dengan satu tangan. Pongo 755 AMD memiliki bobot 2,315 kg dengan ketebalan di 2,7 cm. Kalau kita tambah sama charger 180 wattnya yang punya bobot sekitar 606 gram, bobot total yang perlu dibawa-bawa ada di kisaran 2,9 kg. Yap, laptop gaming apalagi yang 16 inch memang nggak bisa kita katakan ringan ya. Pindah ke bagian layar. Axio Pongo 755 AMD ini ngebawa panel berukuran 16 inch IPS dengan resolusi Full HD+. Yes, rasionya udah 16:10 guys. Jadi area pandang vertikalnya akan terasa lebih luas. Enak banget lah buat kalian yang sering ngoding, ngerjain dokumen, editing video, karena kita jadi punya ekstra ruang di bagian bawah. Jadi lebih panjang gitu layarnya. Terus akurasi warnanya juga udah cocok nih buat dipakai editing profesional. 100% sRGB. Tajam, akurat, dan enak buat dipandang. Mau dipakai nonton film favorit juga asik banget berkat layarnya lebar dan gambarnya yang terlihat cakep. Lupa ya, ini kan laptop gaming. Jadi harusnya layarnya ini akan lebih sering dipakai buat bermain game. Iya nggak? Dan yap, Pongo juga udah punya refresh rate kencang di 165 Hz. Main game kompetitif sekelas Valorant atau CS2 bakal berasa mulus banget. Nah, untuk tingkat kecerahan dia ada di kisaran 300-350 nits. Ya udah cukup lah buat penggunaan indoor. Tapi kalau buat outdoor sih emang belum begitu cocok ya. Layarnya masih kurang cerah. Ya setidaknya tipe layarnya ini udah anti glare. Lumayan lah ya buat mengurangi pantulan-pantulan. Terus bezel layarnya juga udah tergolong tipis di sisi kiri dan kanannya. Sekarang kita bahas bagian keyboardnya. Pongo 755 AMD membawa layout keyboard full size lengkap dengan numpad di sebelah kanan. Kehadiran numpadnya di sini bakal ngebantu banget buat ngolah-ngolah angka di Excel ataupun Google Sheet. Ukuran tombol-tombolnya sendiri tergolong pas, tapi buat kamu yang ukuran jarinya cenderung gede, mungkin keycapsnya ini kerasa sedikit kekecilan ya. Pas saya cobain buat ngetik script, feel ngetiknya beneran nyaman cuy. Saya bisa mendapatkan kecepatan ngetik di kisaran 60 kata per menit dengan lancar. Karakter suaranya juga tergolong senyap ya.
Nggak begitu berisik sehingga harusnya nggak akan mengganggu orang sekitar. Nah, karena ini laptop gaming, dia juga udah dibekali RGB backlit dengan 1 zona warna dan juga 4 tingkat kecerahan. Ada 15 varian warna yang bisa kalian atur lewat aplikasi Control Center. Nah, kalau kita ngomongin soal touchpad-nya, ukurannya tergolong cukup besar dengan posisi yang agak ke kiri dan emang nggak sejajar ya dengan tombol spacebar. Tapi yang aku suka, permukaannya ini halus dan responsif. Jadi navigasi pakai gestur Windows buat pindah-pindah tab berasa lancar jaya tanpa ada delay yang berarti. Beneran udah bisa kita andalkan buat navigasi harian tanpa perlu colok mouse. Jadi kalau kalian lagi lupa bawa mouse, ya si touchpad ini udah bisa kita andalkan lah. Feel nekan tombolnya juga enak, empuk, dan nggak kaku. Overall, pengalaman pakai keyboard dan touchpadnya beneran nyenengin buat kelas laptop gaming di bawah 20 jutaan. Sekarang kita akan bahas segmen utama, yaitu bagian performa. Mulai dari pengujian sintetisnya dulu nih. Di Cinebench R23 Multicore Ungu 755 AMD mampu mencetak skor tertinggi di angka 15.998 poin pas kondisinya kita cas dengan mode performance. Udah kenceng ini Pak. Tapi pas kondisi on baterai skornya turun cukup drastis ya, hingga di kisaran 5.301 poin. Penurunan yang lumayan berasa ya, yang mungkin sengaja dilakukan biar dia lebih hemat daya ketika tidak dicolok charger. Meski begitu, kalau kita pakai buat ngetik-ngetik atau sekedar browsing-browsing, performa CPU di on baterai masih bisa ya cukup diandalkan lah ya. Kalau kerja berat atau main game ya pastinya harus colok-colok ya, nggak bisa mode baterai. Kurang ideal lah. Hidangan utamanya ada di pengujian grafis. Pada 3D Mark Firestrike, Nvidia RTX 5050 full powernya bisa dapetin skor grafis hingga 26.643 poin. Skor sini udah jauh meninggalkan iGPU manapun dan udah siap banget buat menghajar game-game AAA di 2026. Tentunya nanti kita akan lakukan tes gaming juga. Sebelum itu, kita akan tes editing dulu melalui software Premiere Pro. Pertama kita akan render video Full HD 60 fps berdurasi 5 menit dengan editing yang cukup kompleks di mana ada cut to cut, basic effect, transisi, sampai overlay animasi dan musik. Hasilnya pakai software only kelar dalam 2 menit 18 detik, tapi pas kita aktifin akselerasi kudanya, waktunya jadi terpangkas cuma 1 menit 12 detik aja. Kita juga tes render video dengan resolusi 4K 60 fps menggunakan preset dan sampel yang sama. Pas pakai software only emang butuh waktu sekitar 9 menit 29 detik. Tapi pas kita pakai kuda langsung ngacir nih cuy. Jadi 3 menit 39 detik aja. Terakhir kita tes render di Blender pakai project BMW. Nah dengan CPU render, renderingnya bisa selesai dalam waktu 2 menit 41 detik. So ya, Ungu 755 AMD ini dari pengujian kami sudah sangat mumpuni buat dipakai editing video 4K, 3D rendering, sampai live streaming pun udah bisa banget. Nah, sekarang kita masuk ke menu utamanya, yaitu tes gaming. Kita lihat apakah RTX 5050 dengan TGP 115 watt di laptop ini beneran powerful atau cuma gimmick. Mulai dari game sejuta umat, GTA 5 Enhanced. Di settingan Full HD Plus rata kanan alias very high dengan ray tracingnya kita nyalakan, rata-rata FPS yang didapatkan masih bisa dapat 108 FPS. Mulus pakai banget cuy. Lanjut ke game Black Myth Wukong. Menggunakan settingan very high dengan frame generation kita set di auto, rata-rata FPS-nya udah sangat nyaman cuy, di 110 FPS. Kalau kita pingin ngidupin ray tracing ya dengan settingan ray tracing medium dan juga presetnya kita turunkan ke high, rata-rata FPS-nya masih oke banget di 95 FPS. Lanjut ke game Forza Horizon 5. Nah, di resolusi Full HD Plus dengan preset ekstrim rata kanan, rata-rata FPS-nya masih sangat nyaman di kisaran 87 FPS. Untuk FPS lainnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini.
Suhu permukaan dari Pongo 755 AMD ketika dipakai kerja berat juga menurut kami masih cukup terjaga. Pas kita stress test di 3D Mark Time Spy selama 30 menit, suhu area WASD masih adem di kisaran 31-36 derajat Celcius. Area paling panas yaitu di X-House juga masih terjaga di kisaran 40-46 derajat Celcius. Dan untuk keseluruhan keyboard ada di kisaran 32-45 derajat Celcius. Buat area pamresnya sih adem banget ya, cuma kisaran 29 derajat aja. Urusan daya tahan baterai, Pongo 755 AMD ini ya selayaknya laptop gaming pada umumnya yang bisa dibilang nggak begitu awet. Baterai 51,5 Wh-nya pas kita tes nonton YouTube beresolusi Full HD, brightness layarnya kita set di 50% dan Wi-Fi-nya kita nyalakan. Laptop ini cuma bisa bertahan 3 jam 59 menit menggunakan mode balance. Kemudian ketika kita pakai simulasi kerja dengan cara kombinasi membuka aplikasi Notion, Figma, dan juga Canva, selama 30 menit baterainya berkurang sekitar 18%. So ya, kalau kamu perlu kerja di luar, saranku sih tetap harus bawa charger. Untuk kecepatan charging, pas dicas dari kondisi mati, 30 menit pertama baterainya keisi 39%, 1 jam pertama keisi 69%, 1,5 jam keisi 91%, dan butuh 2 jam 19 menit untuk ngecas sampai 100%. Sekarang kita akan bahas bagian webcamnya. Pongo 755 AMD membawa kamera beresolusi 2 megapiksel dengan perekaman hingga Full HD 30 fps. Secara kualitas gambar, hasilnya tergolong so-so ya. Noise-nya masih cukup berasa, terus backlight-nya juga belum bisa dihandle dengan baik. Tapi untuk ketajaman udah tergolong oke kok. Berarti ya, dia memang bukan webcam terbaik di kelas harganya. Nah, kalau mikrofonnya ini tergolong bagus. Suara yang ditangkap cukup bulat dan juga lantang. Udah oke banget lah buat dipakai Zoom meeting ataupun video call. Pongo 755 AMD belum punya keamanan tambahan ya, jadi kita cuma bisa mengandalkan PIN dan password aja. Yo guys, Rageja bersama Rah Krisna di sini dan ini adalah hasil tes perekaman webcam dari Pongo 755 dan ini kondisinya di dalam ruangan menggunakan lampu studio yang tergolong terang banget sih. Jadi kualitasnya seperti ini, noise-nya lumayan nggak begitu kelihatan ya karena cahayanya terang. Oke, ini adalah hasil perekaman menggunakan hanya lampu kamar. Ini 12 watt ya lampu kamar di studio. Kelihatan perbedaannya menggunakan cahaya yang melimpah versus cahaya di lampu kamar aja. Pindah ke bagian audio. Aksio naruh 2 buah speaker di samping kanan dan kiri dengan posisi menghadap ke samping. Kualitasnya standar aja, vokalnya cukup jelas, treble-nya terjaga, dan pas kita set di volume 100%, suaranya ini nggak pecah. Cuman bassnya ya ala kadarnya sih, jadi kurang cocok buat jedag-jedug. So ya, kalau dipakai Zoom meeting sih overall speakernya ini udah aman-aman aja. Tapi kalau kamu pengen menikmati musik, apalagi musik yang bassnya jedug-jedug banget, saranku ya lebih baik menggunakan TWS atau enggak speaker eksternal. Kalau urusan colok menyolok, Pongo 755 AMD udah tergolong lengkap banget. Di sisi kiri terdapat Kensington lock, satu buah USB-A 3.2 Gen 1, satu buah USB-A 2.0 dan combo audio jack. Kemudian di sisi kanan terdapat satu buah USB-A 3.2 Gen 2 dan satu buah USB-C 3.2 Gen 2 yang sayangnya cuma support DisplayPort. Di sisi belakang juga ada nih, mulai dari mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, DC-in, dan port RJ45 pun masih bisa kita temukan di laptop ini. Jadi di atas kertas, laptop ini bisa kita colok ke 3 monitor sekaligus secara bersamaan. Sesuai dengan yang aku sampaikan di awal video, Pongo 755 AMD per video ini dibuat dibanderol di kisaran 20 juta kembali Rp1.000. Tapi kalau kalian check out lewat keranjang YouTube Shopping Rah Gadget yang collab sama Shopee, ada kemungkinan harganya bisa lebih murah. Kalau di HP saya sih harganya bisa jadi 19.749.000. So coba buruan aja kalian cek di keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau di deskripsi untuk bisa dapetin harga terbaik dari Pongo 755 AMD. By the way, harga tersebut udah include Windows 11 original dan garansi resmi selama 3 tahun. Nggak cuma itu, Aksio juga berani kasih garansi Accidental Damage Protection atau ADP selama 3 tahun nih guys. Yes, bukan setahun 2 tahun, melainkan langsung 3 tahun. Garansi ADP lagi. Jarang banget ada laptop gaming harga segini yang bisa ngasih ADP hingga 3 tahun. Bahkan mungkin di bawah 20 juta satu-satunya kali ya, si Pongo ini.
Artinya selama 3 tahun pertama penggunaan, kita nggak perlu khawatir kalau laptopnya kenapa-napa. Ada kerusakan, bisa diklaim. Nggak sengaja jatuh, bisa diklaim. Bahkan kecurian atau kebanjiran pun bisa diklaim guys. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Meskipun Pongo 755 AMD secara umum adalah laptop gaming yang menggoda, tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, untuk harga 20 juta, desainnya terkesan biasa aja. Kalah mewah dengan mayoritas kompetitor-kompetitor yang dari brand global. Kemudian CPU-nya bukan yang terkencang ya. Jadi kalau kalian nyari yang CPU-nya paling kencang, bisa pertimbangkan lagi. Nah, kalau kita ngomongin kelebihan, Pongo 755 AMD ini tergolong punya banyak guys. Pertama, salah satu laptop dengan performa GPU terkencang di kelas 18-22 jutaan. Udah bisa banget buat diajak mainin game AAA, editing video 4K, atau bahkan mainin game GTA 6 kalau nanti udah rilis di akhir tahun. Kedua, layar yang lega 16 inch yang udah 100% sRGB 165 Hz. Cocok buat dipakai gaming kompetitif maupun desain profesional. Kemudian portnya melimpah, keyboardnya juga asik, dan garansinya hingga 3 tahun plus 3 tahun ADP. Definisi beli laptop sekaligus beli ketenangan. Kesimpulannya, Axio Pongo 755 AMD adalah laptop gaming yang sangat menarik di kelas 18-22 jutaan. Cocoklah buat para gamers, mahasiswa teknik, ataupun editor profesional yang butuh laptop kencang, portnya lengkap, dan layar yang bisa dihandalkan. Yo guys, itu dia review dari Pongo 755 AMD versi RAH Gadget. Kalau kalian masih penasaran sama laptop ini atau masih punya masukan, pertanyaan, kepo-kepo gitu dengan review kita, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Dan kalau kamu lagi nyari laptop, bisa cek juga keranjang YouTube Shopping ya untuk bisa dapetin harga terbaik baik dari si Pongo 755 AMD ataupun laptop lain yang sedang kalian cari. So pastikan cek aja keranjangnya dan temukan the best price-nya. Sekian review dari RAH Gadget. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video review berikutnya. Laptop monyet makin bagus ya.